Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu hadir untuk menuntun kita di jalannya yang benar melalui firman-Nya. Kini Dia akan tuntun kita melalui bacaan firman MTPJ Gemim tanggal 8 sampai 14 Januari 2023 dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, berkatilah semua yang mengikuti pelayanan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran firman memberi semangat bagi kami untuk menapaki perjalanan hidup di tahun 2023 ini. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, supaya apa yang akan kami lakukan dalam perjalanan hidup ini semua berdasar pada firman yang akan dibaca direnungkan saat ini. Biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15 begini dikatakan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap orang, setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian bagian firman. Tema saat ini, bekerja dan lakukanlah kebaikan. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan ini dialamatkan kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Tesalonika ibu kota dari Makedonia, sebuah provinsi di Kekaisaran Romawi. Banyak dari warga Tesalonika menyembah berhala sebelum menjadi Kristen. Nanti dibaca di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Ketika mereka menjadi Kristen melalui pelayanan Rasul Paulus, mereka menjadi umat yang taat, setia kepada Tuhan. Mereka jadi teladan dan melalui mereka firman Tuhan makin tersebar di wilayah itu.
1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Dalam 2 Tesalonika diberitakan bahwa umat sedang menghadapi penganiayaan dan penindasan yang mengakibatkan penderitaan dalam persekutuan umat. Namun mereka tetap kuat dalam iman dan tetap tabah menghadapi penderitaan itu. 2 Tesalonika 1 ayat 4. Malah di tengah penderitaan, iman dan kasih makin bertambah dan makin bertumbuh dan bertambah kuat. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Hal ini mendatangkan sukacita yang besar dan umat wajib untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dasar untuk bersyukur bukan semata-mata terletak pada apa yang dialami dan apa yang dilakukan oleh umat, tetapi terletak pada karya selamat yang Allah lakukan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Karena itu umat diajak untuk tetap berpegang pada kebenaran Injil yang telah mereka terima. 2 Tesalonika 2 ayat 14 dan 15. Umat diajak untuk tidak terpengaruh dengan ajaran yang bertentangan dengan berita Injil. Sebab ada pengajar sesat yang memberitakan Kristus sudah datang kembali. Jemaat menjadi bingung dan gelisah. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Ajaran ini mempengaruhi kehidupan jemaat. Ada di antara mereka yang mulai hidup tidak tertib, tidak mau bekerja, dan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Menyikapi persoalan ini, Paulus mengajak umat agar sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai kekuatan. Sebab Ia adalah Tuhan yang setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Wujud menjadikan Tuhan sebagai kekuatan. Umat diajak untuk pertama, saling mendoakan. Paulus memohon topangan doa dari umat supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Sebab firman adalah kekuatan Allah yang memberi kemenangan dalam menghadapi setiap persoalan. Bandingkan Roma 1 ayat 16 dan Efesus 6 ayat 17. Selanjutnya, supaya ia terhindar dari para pengacau dan orang-orang jahat. Ayat 2. Para pengacau adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Mereka memusuhi pemberitaan Injil dan menganiaya orang percaya. Juga mereka melakukan segala macam kejahatan. Yang kedua, umat diajak dalam menghadapi persoalan yang dialami oleh umat supaya umat saling percaya. Paulus percaya bahwa umat akan tetap setia melakukan apa yang disampaikan dan tetap memiliki hati yang tabah seperti ketabahan Kristus dalam menghadapi segala penderitaan. Ayat 4 dan 5. Juga yang poin yang ketiga, umat diajak untuk menjauhkan diri dari setiap orang yang telah menyimpang dari ajaran yang benar. Jangan bergaul dengan mereka supaya mereka menjadi malu. Tapi jangan anggap sebagai musuh, tapi tegur sebagai saudara. Mereka harus dinasihati supaya menjadi tenang dan kembali bekerja. Nanti dibaca ayat 6, ayat 12, 14 dan 15. Orang-orang yang tidak mau bekerja dengan tegas dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 10. Poin yang keempat, Paulus berupaya menjadi teladan, tidak lalai bekerja, berusaha berjerih payah siang dan malam, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Supaya hal itu diikuti oleh orang lain. Dia jadi contoh, jadi teladan. Ayat 7, 8 dan 9. Dan karena itu
umat diajak agar jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat 12. Jemaat Maha Tuhan, kita akan menapaki perjalanan panjang di tahun baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan hidup ini. Suka dan duka, susah dan senang, sukses dan gagal. Firman Tuhan memberi jaminan kepada kita, apapun yang akan terjadi, jadikan Tuhan sebagai kekuatan di hidup ini. Dia adalah perisai yang melindungi dan memberi kemenangan. Bersama Tuhan kita bisa lewati setiap cobaan, tantangan hidup ini. Bawa dan serahkan kepada Tuhan melalui doa. Segala sesuatu yang kita hadapi, gumuli, usahakan, kerjakan, dan harapkan. Bawa kepada Tuhan. Di dalam doa, Dia Allah mendengar dan menjawab setiap doa. Mari saling mendoakan. Doakan pelayan-pelayan Tuhan. Doakan pemimpin, doakan anggota jemaat. Doakan semua orang, sehingga kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Sambil terus berpegang pada kebenaran firman Allah, tidak terpengaruh dengan apapun juga. Godaan apapun tidak akan melemahkan dan mengalahkan, malah semakin bertambah kuat dan teguh di dalam iman. Tidak masa bodoh, tidak berdiam diri, tidak malas, tapi semakin rajin dan giat bekerja di bidang kita masing-masing. Berjuang, berjeri lelah, tampil jadi teladan bagi semua orang, dan terus melakukan kebaikan. Itulah kunci sukses. Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Tuhan berkati semua yang mengikuti pelayanan ini, kini dan seterusnya. Amin. Trims.